Selamat pagi. Masih semangat ya? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk mengikuti pelajaran. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kayaknya banyak kursi yang kosong ya. Kita absen dulu. Siapa yang nggak berangkat? Mas Baik, Mbak Afira, Mas Aksaru, Saraya, Mas Arhan, Mbak Citra, Mbak Gun, Mbak Fatin, Mas Fatah, Mas Fadlan, Mas Safian, Mas Nisa, Rina Rani, Rizky, oleh darah ya, sakit ya, Mas Adnan, ya, sudah berasa ada beberapa yang tidak masuk, ya. Semoga besok bisa pada berangkat. Oke, kalau kita mulai, silakan dibuat dulu bukunya, disiapkan. LKS-nya disiapkan. Itu botol-botol atau benda-benda yang ada di meja, silakan ditaruh dulu, disimpan. Jangan ada benda lain selain buku, pulpen di atas meja. Ya. Oke. Nah, kita hari ini akan belajar tentang pelajaran fikih. Nah, fikih itu berarti tentang hukum ataupun syariat dari Islam. Nah, pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang yang pertama ada sholat fardu, kemudian ada sholat sunnah. Sholat fardu dan sholat wajib ada berapa? Yang 5, yaitu isya, subuh, ada 5 sholat wajib harus dilaksanakan oleh umat Islam. Sama Islam kan? Islam semua? Nah, setelah ada sholat 5 fardu itu ada juga namanya sholat sunnah. Kemarin kita bahas ada sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Misalkan sholat isya, berarti ada sholat sebelumnya dan ada sholat setelah. Namanya sholat sunnah rawatib. Itulah sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, sekarang mungkin kalian pernah bertanya, Pak, itu sholat. Terus kalau orang-orang yang keadaannya sedang kesusahan, misalkan sedang bepergian, sholatnya bagaimana? Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana Allah memberikan kemudahan bagi umat muslim dalam menjalankan sholat ketika dalam keadaan bepergian atau perjalanan. Namanya sholat jamak qashar dan dibagi 3, jamak qashar. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu jamak. Coba kalian buka LKS-nya halaman 20. Bisa dilihat di situ ya. Sambil dilihat, sambil Bapak jelaskan. Yang pertama ada sholat jamak. Jamak maksudnya bagaimana sholat jamak itu? Maksudnya
menggabungkan atau digabung antara dua sholat dijadikan satu waktu. Contoh, zuhur, asar, dua sholat kan? Dua sholat fardu kan? Dilaksanakan dalam satu waktu. Mau dilaksanakan di sholat zuhur bisa, dilaksanakan di waktu sholat asar juga bisa. Nah, sekarang perhatikan, ada jamak dibagi dua, jamak datang. Jamak tadi apa? Pengertian dari jamak apa tadi? Yang kencang? Menggabungkan itu jamak. Nah, jamak takdim itu menggabungkan dua sholat dilaksanakan di awal waktu. Sholat yang pertama maksudnya, yang terakhir berarti di akhir. Maksudnya gimana? Maksudnya sholat jamak itu 32 sholat ya. Yang bisa dijamak itu hanya sholat maghrib, isya, zuhur, asar, subuh nggak bisa dijamak. Coba perhatikan sekarang. Ya nggak bisa hanya sholat subuh. Berarti misal mau jamak maghrib dengan isya dilaksanakan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Kalau dilaksanakan di waktu isya, namanya jamak takdim. Sholat zuhur dan asar kalau dilaksanakan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Kalau dilaksanakan di waktu asar, namanya jamak takdim. Paham? Rokaatnya bagaimana? Rokaatnya masih sama. Misalkan sholat zuhur 4 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung bangun lagi 4 rakaat lagi sholat asar, langsung digabung ya. Silakan ya. Lanjut yang kedua ada kosong apa artinya? Kosong artinya ringkas. Nah, perhatikan biar cepat selesai ya. Meringkas. Maksudnya bagaimana? Contoh tadi sholat zuhur 4 rakaat. Tapi kalau dikosor menjadi 2 rakaat. Sholat asar 4 rakaat, kalau dikosor menjadi 2 rakaat. Yang tadi 4 menjadi 2. Nah, subuh bagaimana subuh? Subuh 2 ya nggak bisa dikosor, sudah 2. Maghrib 3 bisa dikosor nggak? Maghrib tidak bisa dikosor. Berarti kalau sholat yang tidak bisa dikosor itu maghrib dan subuh. Kalau sholat yang tidak bisa dijamak, sholat apa tadi? Sholat subuh. Kalau yang tidak bisa dikosor, subuh dan maghrib. Paham? Kalau nanti ada pertanyaan, coba sholat menggabungkan sholat namanya sholat apa? Jamak. Kalau meringkas sholat kosong. Nah, sekarang yang terakhir, penggabungan dari jamak berarti digabung dan kalau jamak saja namanya menggabung, kalau kosor saja namanya meringkas. Kalau jamak kosor berarti sudah digabungkan sekaligus diringkas. Gampang kan? Pak, apa itu boleh? Boleh nggak? Hukumnya boleh karena Allah memberi kemudahan. Kata Allah, coba lihat dalamnya di sini ya. Kita baca bareng-bareng. Nah, coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Artinya bagaimana dalam surat An-Nisa ayat 101 Allah berfirman, apabila kamu sekalian umat muslim bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqashar sholat. Berarti meringkas sholat itu tidak dosa, diperboleh. Itu dalilnya. Nah, kalau jamak qashar, dalilnya gimana? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Maka artinya dalam surat Al-Baqarah, Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesusahan. Allah kuwi luwih seneng sing gampang-gampang, sing angel-angel ribet-ribet iki Gusti Allah ora seneng. Padha kaya salat, ketika bepergian kok angel, sopir ora domain ya wis diperbolehkan di jalan gampang, salatnya boleh digabung dan boleh diringkas. Paham? Paham sekarang? Paham ya? Yang lain ada jamak, ada qashar, ada jamak qashar. Sekarang apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, mau tanya. Ya, siapa Mbak Raya? Silakan Mbak Raya, tanya apa? Mau tanya jarak bepergiannya berapa jauh? Nah, ini Mbak Raya tanya, jarak bepergiannya berapa jauh sehingga bisa melaksanakan sholat jamak qashar. Karena sholat jamak qashar itu hanya bisa dilaksanakan ketika bepergian ataupun keadaan darurat. Kalau di rumah ya nggak bisa. Mau di rumah mau sholat jamak qashar aja, terus tidur lagi, ya nggak boleh. Jaraknya di dalam bisa melaksanakan jamak qashar itu diterangkan jamaknya antara lebih dari 80 km. Seberapa sih 80 km itu? Maksudnya begini, ketika kita bepergian, contoh kita dari Pekalongan, boleh melaksanakan jamak qashar ketika dari jamak jaraknya Pekalongan ke Semarang. Semarang kan sudah 60-80 ya. Semarang ke selatan lagi, misalkan ke Jawa Timur, boleh kita menjamak qashar. Atau ke bagian barat, kita ke Bandung misalkan ya, boleh kita menjamak qashar. Jaraknya berapa tadi? Minimal 80 km. Paham? Ya. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akan mengevaluasi dan menyampaikan sedikit. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Raya, jalannya 80 km. Kemudian kesimpulannya bahwa ada 3 cara melaksanakan sholat ketika bepergian. 1. Jamak yang dibagi 2, qashar, jamak takdim dan jamak takdim. Yang kedua ada namanya sholat di qashar. Yang ketiga dengan cara jamak dan di qashar. Jamak itu digabung, qashar itu diringkas. Jamak qashar berarti digabung sekaligus diringkas. Paham? Kesimpulannya gampang dipahami ya? Nah, dengarkan. Ini pelajaran tentang jamak qashar. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang tata cara melaksanakan sholat jamak qashar, baik niat maupun doa dan di dalamnya ya. Niatnya harus bagaimana? Beda dengan sholat fardu, ada niat tertentunya. Oke? Nanti setelah sholat tata cara sholat qashar jamak selesai, ada juga kemudahan bagi melaksanakan sholat untuk orang-orang yang sedang sakit. Yang orang pergi cara gampang sholat ya. Itu ada mulai
pelajaran berikutnya. Mungkin itu saja. Semoga bisa dipahami. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Silakan oleh Mbak. Versi